Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di kegiatan pelatihan lomba menulis fiksi mini tingkat nasional. Hari ini saya di Malang akan menyampaikan beberapa hal penting yang sebenarnya sudah saya sampaikan di grup. Yang pertama, fiksi mini bukan sekedar penulisan cerita dalam kalimat pendek. Fiksi mini tidak sama dengan cerpen karena dibatasi oleh karakter kata. Hal terpenting dalam fiksi mini adalah ledakan di akhir cerita. Kalau cerpen itu kan bisa bersambung atau menggantung. Tapi kalau fiksi mini wajib selesai, the end. Ya. Kemudian yang kedua, fiksi mini itu dibatasi oleh karakter kata. Jadi misalnya 100 kata, 200 kata dan lain-lain. Kalau cerpen ada 3 ya. Yang pertama cerpen yang pendek, cerpen yang sedang, sama cerpen yang panjang. Jadi kalau flash fiction atau cerpen mini ya, fiksi mini itu hanya ada 1 ya, dari katanya. Kemudian lanjut. Nah, ini panjang fiksi mini memiliki rentangan yang berbeda-beda. Namun kita sepakati untuk lomba ini 150 sampai 350 kata. Keterbatasan kata dalam fiksi mini adalah tantangan bagi penulis atau peserta untuk membuat cerita yang tidak bertele-tele. Nanti kita akan lihat seperti apa contoh dari fiksi mini. Lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan, kemarin saya ikut pelatihan di tingkat nasional juga bersama Golagong. Beliau adalah duta baca literasi tingkat nasional. Ada 7 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, berpikir minimalis. Jangan berpikir misalnya kamu akan buat cerita yang ada istananya, kemudian ada taman, ada kolam renang, itu terlalu kompleks. Cari yang minimalis. Misalnya di istana, ya udah di istana saja, di dalam istana. Jangan sampai membahas tentang lapangannya atau tentang tempat tidurnya dan lain-lain. Fokus sama satu tempat. Kemudian yang kedua, karakter harus kuat ya. Jadi jangan terlalu banyak karakter, cukup 2 atau 1, tapi karakternya kuat. Misalnya nanti kita akan bahas ya. Misalnya ada seorang anak yang dia itu rambutnya keriting misalnya, kulitnya hitam, badannya tegak, kuat ya, dan lain-lain. Itu karakternya kuat dibandingkan misalnya ada laki-laki. Cuma gitu saja, kan nggak kuat. Laki-lakinya seperti apa? Yang ketiga, hanya ada 1 latar. Latar itu bukan hanya tempat, tapi juga waktu. Jadi misalnya keesokan harinya itu nggak ada ya. Di fiksi mini hanya ada 1 tempat, hanya ada 1 waktu. Misalnya waktunya sekitar jam 10 sampai jam 11. Ya udah itu aja. Nggak usah dibahas besok hari. Yang ketiga, konflik harus selesai seperti yang saya sampaikan. Jadi misalnya konfliknya hari ini, ya udah selesai hari ini. Jangan menggantung. Lanjut, pilihan kata sesuai. Misalnya ya, ada 3 kata. Berbaring, tidur, terus satunya lagi mati. Nah, 3 ini kan mirip. Pilih salah satu yang paling sesuai. Misalnya, tokoh akhirnya tertusuk oleh jarum misalnya. Apakah mati? Apakah hanya terbaring atau hanya tidur gitu ya. Jadi harus sesuai dengan konteks dalam cerita. Kemudian, nah ini yang menarik ya. Endingnya harus mengejutkan. Ending itu adalah akhir cerita ya. Jadi nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Intinya cerpen fiksi mini, fiksi mini ya, itu harus memberikan ending yang benar-benar di luar nalar ya, atau benar-benar tidak terprediksi oleh pembaca. Itulah kekuatannya. Dan yang keberapa? Yang keenam, alurnya cepat. Ya seperti perkataan saya ini cepat ya, dibatasi oleh waktu. Yang terakhir adalah cerita tidak bertele-tele. Nggak usah dijelaskan. Misalnya di suatu tempat ada seorang anak yang berjalan-jalan. Dia berjalan menggunakan sepatu. Sepatunya warna kuning. Kuningnya agak kemas-kemasan, bla bla bla, itu terlalu bertele-tele. Kalau memang fokus sama karakter, sebutkan saja sifatnya seperti apa. Ya, itu. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan melihat contoh cerita atau fiksi mini 150 kata sampai 350 kata ya. Silakan. Nah, ini judulnya Bu Wawat dan Bu Buyung. Bu Wawat berdiri di depan kelas yang ditakuti semua guru, terutama anak nakal itu. Seperti terminal di dalam kelas, dia mendorong pintu pelan-pelan. Zep. Kelas jadi sepi kecuali tetabuhan dangdut
di bangku belakang. "Buyung!" teriak Bu Awak mengingatkan si anak nakal. Anak nakal berambut cepak itu berhenti memukuli meja. Bu Awak berjalan mendekati papan tulis. Dia menulis ulangan. Anak-anak bersorak. Buyung melempar kapur ke papan tulis. "Buyung!" Bu Awak langsung menuding. "Keluar kamu!" Buyung berjalan santai mendekati meja guru. Dia merogoh tasnya. Dia meletakkan kado seukuran buku di meja. "Selamat ulang tahun, Bu Guru." Bel istirahat berbunyi. Buyung dan teman-temannya bergegas keluar. Bu Awak duduk memandangi kado itu. Kedua matanya basah. Buyung, muridnya yang nakal, ingat bahwa hari ini dia berulang tahun. Bahkan suaminya saja tidak mengucapkan apa-apa. Memberikannya kado apalagi. Bu Awak membuka kado. Seekor katak melompat ke bahunya. Dia terjengkang dan berteriak, "Buyung!" Nah, gitu ya. Jadi kayak plot twist gitu ya. Plot twist itu nggak ketebak kan ya. Alurnya itu bener-bener dia anak nakal, tiba-tiba gurunya berpikir, "Oh, dia ini anak baik. Bahkan suami saya aja nggak ngasih hadiah." Nah, endingnya ternyata isinya adalah seekor katak. Ya, ini ketika dihitung 152 kata. Ada nggak cerita yang lebih panjang? Ada, banyak ya. Nanti bisa dicek sendiri di Google. Untuk tipsnya, caranya melihat kata, kamu taruh di copy, kemudian letakkan di Word. Itu di bawah akan tulis misalnya berapa? 150 words, 150 kata dan lain-lain. Maksimal 350 kata. Oke, lanjut. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan langsung email ya, jangan WA, jangan DM Instagram. Kenapa? Karena di email itu lebih tertata, siapa saja namanya dan lain-lain. Literasi sastra 21@gmail.com. Lanjut. Ada satu penanya, namanya Najwa Salsa. Dia bertanya, "Pak, untuk tema lomba fiksi mini apakah bebas?" Oke. Untuk pertanyaan ini nanti akan langsung dijawab. Yang pertama, tema wajib ditentukan, jadi tidak bebas ya. Kenapa? Untuk menghindari tulisan fiksi mini yang sudah dibuat sebelum lomba. Jadi misalnya, ini harus saya sampaikan, ada yang sudah mengirimkan fiksi mininya, tapi tidak kita terima karena belum menentukan tema. Ya. Yang kedua, tema ditentukan setelah selesainya pembinaan. Paling cepat tanggal 19 Januari, paling lama 22 Januari. Oke. Sekian untuk pembinaan hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya, tapi bukan dalam bentuk video, ya, karena agak susah juga ya kalau bentuk video. Mungkin bentuk tulisan atau yang lebih simpel. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.